Banyak cara dilakukan untuk dapat pergi ke Tanah Suci Mekah. Ada yang menaiki sepeda, berkendara motor, bahkan ada yang nekat berjalan kaki. Semangat yang membara, harga mahal dan antrian yang panjang untuk menjalankan ibadah haji atau umroh menjadi alasan mereka untuk berangkat dengan berbagai cara. Lantas, bagaimana pandangan Wakil BP Haji dengan maraknya fenomena tersebut? Apakah cara yang dilakukan melanggar peraturan dan sah ibadahnya? Bang Daniel, tadi terkait kita menyambung fenomena haji-haji unik. Jalan kaki, naik getek, naik sampan, naik motor, jalan kaki, naik sepeda. Itu gimana? Ya apapun kendaraannya selama dia punya visa haji nggak ada masalah kan. Selama punya visa haji itu aja. Tapi kalau kemudian dia tidak memiliki visa haji itu ilegal. Bang Daniel tuh ada 3 pilar sukses haji. Oh iya. Apa tuh Bang? Jadi Pak Prabowo, Presiden Prabowo itu membentuk otoritas perhajian yang beliau sebut sebagai Badan Penyelenggara Haji itu dengan tujuan begini. Haji itu harus dimaknai, harus dapat pemaknaan. Makanya kemudian kami rumuskan 3 pilar haji atau kami sebut dengan trisukses. Pertama sukses ritual, kemudian kedua sukses ekosistem ekonomi haji, kemudian sukses peradaban dan keadaban. Sukses ritual ya Mbak Anissa misalnya kemarin berangkat dari sini, kemudian pulang sukses, ritualnya sukses. Hajinya jadi haji makbul. Haji makbul itu syariatnya terpenuhi semuanya. Tapi pertanyaan apakah sudah mabrur? Nah itu ritualnya sukses. Kedua itu sukses ekonomi Mbak. Dampak ekonomi dari perhajian itu luar biasa. Misalnya kami kemarin bicara dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Perputaran uang dari kegiatan haji dan umroh itu hampir sekitar 60-80 triliun. Itu dalam negeri? Iya, dalam negeri. Sektornya semuanya ada turunannya, macam-macam, travel, penerbangan, makanan, termasuk semuanya. tukang kurma Tanah Abang. Iya, tukang kurma Tanah Abang semuanya, Mbak. Itu perputarannya 60-80 triliun. Nah, tapi sayangnya kan sebagian besar itu banyak cash outflow. Nah, ini gimana dikelola supaya punya kebermanfaatan ekonomi domestik? Nah, misalnya ya, Mbak, misalnya bahan makanan yang dikonsumsi oleh jamaah haji kita di sana itu sebagian besar misalnya impor dari Vietnam, dari Thailand dan sebagainya. Misalnya ikan, ayam, daging itu sebagian besar dari negara-negara itu. Nah tahun ini 100% kita bumbu masakan dari sini 100%, alhamdulillah. Tahun ini 100%, tapi dalam bentuk bumbu instan. Kemudian yang ketiga sukses peradaban dan keadaban. Kami sering nyebut begini, ibadah haji itu ibadah yang sangat eksklusif. Eksklusif ya, yang bisa naik haji ya pasti orang Islam. Ya. Dia sangat eksklusif. Yang masuk Mekah, masuk Madinah, Tanah Haram itu harus orang Islam. Tapi jangan lupa, output dari haji itu adalah inklusivitas. Jadi kita seperti di training secara eksklusif, tapi outputnya inklusivitas. Apa yang keterbukaan? Orang setelah naik haji itu harus saleh secara pribadi, tapi juga harus saleh secara sosial. Itu yang disebut mabrur tadi. Supaya mabrur jangan lupa ngopi juga. Oh iya. Iya, Bang Daniel, nih ngomong sambil ngopi nih. Saya tahu Bang Daniel tuh punya hobi boxing ya. Sempet turun, saya sempet pangling waktu itu ngeliat Bang Daniel sampai naik lagi nih Mbak. Apa Bang? Karena saya pengen lihat nggak berhasil lihat Bang Daniel tiba-tiba singset tuh saya agak sirik Bang. Terus katanya boxing. Saya boxing, memang dari dulu keluarga saya tuh hobinya bela diri karena ya enggak. Jadi sebagian besar adik-adik saya itu laki-laki semuanya. Ini tukang berantem. Jadi kami olahraganya bela diri sebagian besar. Jadi saya rutin tuh boxing. Pada berapa tahun yang lalu rutin lari Mbak. Sekarang udah mulai jarang lari. Paling berenang ya.
ya olahraganya ya itu. Tapi yang tak selalu apa ya boxing, karena di rumah ya itu tadi latihannya. Sekarang masih sempat? Masih. Saya pulang biasa malam boxing, berenang, kemudian kadang-kadang jalan kaki. Kemudian satu lagi soal saya sambil minum kopi, iya, Mbak, ya. monggo. Monggo, Mbak juga boleh. Hobi yang satu lagi nih Bang, yang mungkin nggak sempet. Vespanya masuk Nah, museum itu apa? dia. Digembok aja Pak. Makanya saya Disarungin sempetin aja. kalau di daerah, Mbak. Oh. Jadi kalau di daerah, karena komunitas Vespa ini di setiap daerah Ada. Indonesia itu ada, dan saya punya teman semua di daerah, karena saya pembina SOG namanya, Oh, iya? Scooter Owner Groups. Oh. Kita punya di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Jadi kalau misalnya saya ke satu daerah, saya bilang kalau ada waktu kita Vespaan ya. Saya Vespaan. Ada Mbak. berapa Pak Vespa? Kalau Vespa saya awalnya 5, sekarang tinggal 2, Mbak. Karena Astagfirullahaladzim. istri saya ngomel, kata istri saya itu ronsokan apa gitu loh. Jadi orang kan nggak tahu bahwa orang kan kalau ngelihat Wah ngomel sih. iya, orang ngelihat ini Vespa rongsok apa segala macam, dia nggak tahu itu. Tahun berapa sampai tahun berapa Pak? Ada yang tahun 61, ada yang 72, 74. Kan kemarin saya 2 Vespa saya itu saya lelang, Mbak. Saya lelang ketika istri saya bilang udah itu dijual aja, timbang yang jual istri saya kan bahaya. Oh iya, Kalau itu dia nanti yang jual dikiloin, Pak. harganya 20 juta, dia jual 5 juta kan, Kayaknya Kak? dikiloin nanti Pak. Karena dia bilang ini rontok gitu. Saya jual Vespa saya, Mbak. Saya 2 itu karena istri bilang udah dijual. Akhirnya saya cari, oh ya saya lelang aja. Saya lelang Vespa, tapi saya lelang untuk Palestina. Bang Daniel, pesan kita untuk closing, hubungan yang bisa ditarik, filosofi yang bisa Iya. ditarik antara Vespa dengan kepengurusan haji ini kayaknya Iya. hampir sama ya Pak? Iya. Mungkin boleh Bang. Itu tadi, haji itu adalah ibadah eksklusif, sangat eksklusif, karena hanya orang Islam tentunya yang bisa naik haji, dan ibadah itu eksklusif, bahkan di rukun Islam dia rukun ke terakhir, Terakhir, rukun dan ke 5. ada kurungnya? Iya. Bagi yang mampu? Bagi yang mampu, yang istitoah. Jadi sangat eksklusif tuh, Mbak. Jadi nggak semua orang wajib melaksanakan haji, dia hanya untuk yang istitoah. Dan di pelaksanaan ibadah haji ada dimensi kesabaran, harus sabar. Namun output dari berhaji itu tadi saya bilang inklusivitas, kemabruran itu dia ada solidaritas sosial di situ, ada kepedulian sosial di situ. Artinya kita soleh secara pribadi, sholat kita semakin tertib, tapi sholat kita yang tertib itu harus paralel dengan kesalehan sosial kita, lebih peduli dengan lingkungan kita, amal soleh kita lebih banyak, kemudian peduli dengan negara dan sebagainya. Nah, Vespa gitu juga, Mbak. Dia sangat eksklusif. Orang yang bergabung dengan komunitas Vespa itu pasti eksklusif. Hanya orang-orang yang suka benda tua ini. Ini Vespa tua yang dimaksud saya, Mbak. Nah, dia sangat eksklusif. Tapi bagi kami outputnya itu inklusivitas. Harus punya solidaritas yang kuat, sabar, kemudian kecintaan yang penuh terhadap terhadap benda yang kita cintai itu. Makanya saya suka bercanda kan ke istri saya. Saya bilang bayangkan loh, Vespa ini udah tua, udah dia suaranya cempreng segala macam. Itu aja saya sayang, apalagi kamu. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak. Bang Daniel, ngobrol-ngobrolnya hari ya, ini Mbak banyak Anissa. sekali yang kita dapatkan, dan semoga penyelenggaraan haji tahun ini lancar. Amin, amin. Tidak ada komplain, tidak ada viral-viral yang iya. heboh-heboh. Terima kasih banyak Mbak Daniel. Terima kasih, Mbak. waktunya. Sama-sama. Sehat selalu, Mbak. Amin, amin. Terima kasih.